Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita bagaimana menulis buku dalam 14 kali pertemuan. Ada beberapa bagian yang akan kita bahas di 14 sesi, yaitu bagaimana kita bisa menulis buku dalam 14 kali pertemuan. Di pertemuan pertama kita akan bahas tentang bagaimana kita itu menentukan tema dan juga judul tulisan. Ini adalah tema yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebelum kita menulis buku, sebelum kita menulis begitu banyak ide dan gagasan kita, maka hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana tema dan juga judul dari buku tersebut. Ya, sebelum bahas lebih jauh, kita akan tahu bahwa yang namanya tema itu adalah apa? Adalah gagasan pokok, ide, pikiran, dan sesuatu yang menjadikan apa? Membuat suatu tulisan. Artinya gagasan, main idea kita yang ada dalam otak kita itu untuk apa? Untuk menulis sebuah tulisan. Itu adalah tema. Berarti tema ini adalah bagian besar dari sebuah tulisan, dari sebuah buku. Kemudian di bawah tema itu ada topik. Topik itu adalah subtema yang merupakan bagian lebih spesifik dari sebuah tema yang sangat besar. Sehingga kemudian ketika kita akan menulis satu buku, maka tema besarnya sudah kita dapatkan, kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan topik yang akan kita bahas. Dan di ujungnya itu adalah judul, yaitu perincian dari tema yang lebih spesifik dan menyiratkan permasalahan yang akan dibahas. Artinya berarti kalau kita lihat di Smart Chat di sini bahwa tema itu lebih umum dan mencakup topik dan juga judul, sehingga tema itu adalah bagian besar dari sebuah buku. Kemudian di dalamnya ada subtema yaitu topik dan judul. Berarti judul itu akan sangat menentukan. Kemudian ketika kita memilih satu tema atau kita akan menulis sebuah buku, maka pilihan tema buku itu sangat penting, ya. Dilihat dari sisi isinya, maka ada buku yang sifatnya itu fiksi, kemudian non-fiksi atau gabungan dari keduanya, yaitu saya menyebutnya dengan istilah faksi. Sedangkan yang kedua berdasarkan rumpun ilmu, ya. Menurut perspektif Islam bahwasanya rumpun ilmu itu ada ilmu yang sifatnya itu adalah qauliyah dan juga ilmu yang sifatnya itu kauniyah serta sifatnya adalah akliyah. Bicara tentang isi tema dari buku itu biasanya ada fiksi. Fiksi itu berarti adalah apa? Buku yang di dalamnya itu cerita buatan. Sifatnya adalah imajinatif serta sering menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Sedangkan buku yang non-fiksi itu adalah buku yang di dalam itu apa? Berdasarkan data. Kemudian juga dia sifatnya itu apa? Informatif serta menggunakan bahasa yang denotatif atau bahasanya itu lugas. Nah, gabungan dari antara fiksi dengan non-fiksi itu dengan faksi itu adalah apa? Buku yang sebenarnya dia itu adalah buku non-fiksi pada asalnya, tapi kemudian dia diberikan bumbu fiksi sehingga pembaca itu akan sangat menarik ketika membacanya. Baik, kemudian rumpun ilmu ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam konsep Islam itu tidak ada yang namanya dikotomi ilmu. Sehingga kemudian apa? Yang namanya ilmu itu adalah ilmu akliyah atau dimulai dari ilmu qauliyah, kemudian rumpun ilmu kauniyah dan ilmu akliyah. Rumpun ilmu qauliyah adalah rumpun ilmu yang dia didasarkan kepada wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Berarti saya mau menulis sebuah buku yang dia rumpunnya adalah rumpun ilmu qauliyah. Artinya buku itu betul-betul sangat spesifik bicara tentang bagaimana qaul, kalam atau firman dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diinterpretasi. Sedangkan kauniyah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hasil dari tafakkur semesta ini. Artinya ilmu-ilmu yang sifatnya itu general, kauniyah. Sedangkan ilmu akliyah adalah ilmu yang berasal dari ide dan gagasan yang sifatnya itu biasa lebih teoritis. Nah, ini untuk memilih tema yang akan kita lakukan. Jadi bidang ilmu ini sangat penting. Kemudian, ini hal yang paling penting di tema kita, di sesi kita hari ini, yaitu pertimbangan dalam memilih tema. Ya, bidang ilmu yang dikuasai ini sangat penting. Artinya apa? Ketika kita akan menulis satu buku, maka hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah apa? Bidang ilmu yang kita kuasai. Ya, ini biasanya terdiri dari latar belakang dan juga keahlian kita.
Ya, umpamanya kita ahli di bidang Islamic law, maka apa? Maka tema-tema itu yang akan bisa kita tulis dan akan kita bisa eksplorasi, termasuk juga mungkin keahlian. Ya, kenapa? Karena ada juga beberapa orang yang dia latar belakangnya itu adalah, contohnya itu adalah di bidang hukum, tetapi kemudian dia juga ahli di bidang pendidikan umpamanya. Maka itu bisa menjadi pilihan. Ya, bidang ilmu yang dikuasai itu menjadi pertimbangan dalam memilih satu tema dalam penulisan buku. Yang kedua adalah hobi atau passion. Ini juga menarik. Tema yang diminati. Artinya apa? Bahwa walaupun kita keahlian latar belakang itu berbeda, tapi ketika kita melakukan sesuatu, oh ini sesuatu yang saya sangat sukai. Ya, ini menjadi bagian dari hobi saya umpamanya. Kemudian yang kedua adalah dia itu nyaman untuk dielaborasi. Ini kaitannya dengan passion. Jadi kalau saya mau menulis buku, walaupun itu bukan bagian dari keahlian saya, bukan bagian dari latar belakang pendidikan saya, tapi kemudian saya juga merasa nyaman dengan hal tersebut, maka ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam memilih tema. Kemudian berikutnya adalah pragmatis. Ini ya boleh-boleh saja dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita menulis buku itu kita sesuaikan dengan pasar atau permintaan pasar, di mana biasanya kaitan dengan tren dari hal-hal yang sifatnya itu kekinian. Contohnya sekarang tentang adanya Industrial Revolution 4.0, 4.0 umpamanya. Ini menarik. Jadi hal-hal yang sifatnya itu aktual. Atau mungkin sekarang ada tren tentang COVID-19 umpamanya. Ini juga menjadi satu tema yang menarik. Maka pragmatisme dalam konteks menulis buku sesuai dengan keinginan atau juga sesuai dengan kebutuhan pasar itu juga menjadi satu pilihan tema. Nah, setelah kita menemukan tema, berikutnya adalah apa? Segmentasi pembaca. Ini penting. Kenapa? Karena ketika kita itu menulis satu buku, maka sebenarnya siapa yang akan membaca atau siapa yang akan membaca dari buku kita itu, ya. Pertama mungkin bisa kita bagi menjadi segmentasi, itu bisa jadi anak-anak, remaja, dewasa, pria, wanita, semua umur, atau juga komunitas spesifik. Jadi sebelum kita menulis, pastikan siapa sebenarnya yang akan membaca buku kita ini, ya. Kalau semua umur berarti apa? Bahasa yang digunakan dia akan lebih populer, bisa dibaca oleh semua orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, golongan, dan lain sebagainya. Ini segmentasi pembaca itu sangat penting ketika kita akan menulis suatu buku. Kemudian setelah segmentasi itu ditemukan atau ditetapkan, maka berikutnya adalah apa? Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan, apakah dia itu formal, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apakah dia itu mungkin lebih turun sedikit yaitu semi formal, atau bahasa-bahasa yang populer. Bahkan kalau segmentasi itu adalah remaja, bisa saja kita menggunakan bahasa gaul, bahasa yang sifatnya itu memang biasa diucapkan, biasa diperbincangkan di kalangan remaja. Ini populer dan juga yang lebih spesifik. Kemudian setelah tema ditemukan, kemudian juga ditetapkan, kemudian juga topik sudah kita tentukan, maka berikutnya adalah menentukan judul. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena banyak sekali buku-buku yang kadang hanya lihat judulnya saja orang itu sudah tertarik. Maka buku yang tadi pembagiannya dia sifatnya itu fiksi, biasanya judul, dalam menentukan judul itu biasanya apa? Dia itu adalah unik, ya. Kemudian juga membuat penasaran. Ya, ada nilai novelty, ada nilai kebaruan, dan juga ada istilah khas dari suatu buku. Ya, banyak buku yang sifatnya itu kadang membuat orang penasaran. Ada satu buku judul dari suatu buku fiksi novel, ada judulnya itu Pergi, kemudian Pulang, kemudian Hujan, ya bahkan ada yang Titik dan lain sebagainya. Itu kadang membuat orang penasaran. Tapi ada juga satu buku yang ceritanya itu memang apa maksudnya ya. Memangnya ada sebuah buku judulnya itu adalah Sang Penggenggam Hujan. Siapa ya yang menggenggam hujan itu? Oh, ternyata setelah kita baca itu ternyata bukunya adalah tentang cerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menarik. Saya juga membuat sebuah cerita yang kadang membuat orang itu jadi penasaran, itu kalau di fiksi. Sedangkan judul pada bidang atau pada buku-buku yang sifatnya itu non fiksi, maka dia itu lebih jelas, spesifik, singkat, padat, dan juga dia lebih terfokus. Ya, dan gabungan dari keduanya, tadi saya menyebutnya dengan istilah faksi, itu adalah biasanya mempertimbangkan judulnya itu adalah dia lebih mudah dipahami dan lebih populer, ya. Dia buku serius sebenarnya, buku-buku textbook dan sebagainya, tapi kemudian dia diolah dengan bahasa-bahasa tadi yang populer, sehingga kemudian judulnya pun dia lebih populer dan lebih membumi atau lebih memasyarakat.
Nah, contoh judul buku umpamanya tadi sebutkan ada buku fiksi yang memang membuat orang itu penasaran, kemudian juga buku non fiksi yang sifatnya itu langsung, kemudian juga buku fiksi yang kadang membuat orang lain itu membuat pembaca itu menjadi penasaran. Nah, dari sini kemudian apa? Sebelum kita menulis buku, maka tetapkan dulu tema yang akan kita jadikan satu pembahasan dalam buku, kemudian juga subtemanya atau topiknya, dan yang terakhir adalah membuat judul. Dan ingat bahwa pembuatan judul ini tidak sesuatu yang baku, dalam artian dalam proses penulisannya itu sangat mungkin untuk dia itu dirubah, diperbaiki, bahkan mungkin kita ganti dengan judul yang lain karena lebih mewakili dari tema dari isi dalam pembahasan buku tersebut. Demikian sesi pertama dari 14 hari menulis buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.